balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik kamu. Bersama dengan Yogi, seperti biasa teman Pro 2, udah di jam sore kali ini kita bakalan siap-siap ya untuk ngobrol di Tola dan Tanya Ustaz Ustazah di bulan Ramadan untuk edisi kelima nih teman Pro 2 ya. Seperti biasa untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, bisa langsung aja tanya-tanya, boleh langsung di Instagram ataupun juga di WhatsApp. Semuanya udah pada seru-seruan untuk bertanya gitu ya. Jadi bisa langsung aja, tunggu apa lagi, tanpa berlama-lama langsung aja drop pertanyaan kamu, nanti bakal ditanya sama ustazahnya. Kita kali ini bersama dengan Ustazah Kurnia Isabella atau dipanggil Ustazah Bella. Kita sapa dulu. Selamat sore Ustazah. Selamat sore kakak. Oh, ini lancar banget, suaranya aman gitu ya. Ustazah Bella ini merupakan wali kelas 7 SMP Sekolah Mutiara. Dan kali ini akan membawa tema seputar dari puasa anak muda, antara konsisten dan juga skip-skip. Nah, ini seperti apa? Lebih lanjutnya kita langsung aja tanya dulu sama Ustazah Bella. Ustazah Bella, apa kabar hari ini? Harinya apakah di sana hujan dan lain sebagainya, Ustazah? Alhamdulillah ini lancar dan cukup cerah. Cukup cerah juga ya. Di sini soalnya di Denpasar udah mulai agak sedikit hujan nih Ustazah ya. Semoga di sana cerah-cerah terus gitu ya. Karena agak bosan juga ya, udah 3 hari loh kita kehujanan terus ya. Ustazah, puasanya lancarkah hari ini? Alhamdulillah lancar jauh ini. Oke, alhamdulillah lancar ya Ustazah ya. Dan kita ngomongin soal topik kita, yaitu puasa anak muda antara konsisten dan juga skip-skip nih Ustazah. Kenapa sih nih anak muda nih sering banget semangat di awal Ramadan, tapi nih makin ke pertengahan, makin ke tengah Ramadan mulai kendor semangatnya tuh Ustazah. Mungkin dikasih sedikit penjelasan latar belakang dari kita mengangkat topik ini juga di sore hari ini. Baik. Kalau kita ngomong Ramadan dan anak muda ya, biasanya itu ada satu pola yang hampir sama di awal Ramadan. Semangatnya luar biasa. Bangun sahur tanpa, terus buka puasa bareng sampai akhir story ya, atau di WhatsApp down. Tapi masuk kedua mulai ngerasain sahurnya masih kesiangan, begitu sering, yang lemas, mulai yang penting jalan. Nah, kenapa sih anak muda terbang semangat di awal itu dan di pertengahan mulai kendornya? Di awal itu tuh di mana ya? Vibes-nya masih mulainya di media penuh dengan dan terus masjid. Nah, di situ hari suasana mulai biasa. Di situ tuh bukan lagi konsistennya. Anak muda yang mengandalkan motivasi awal lalu hanya kendor seperti itu, udah nggak teratur, terus manajemen waktunya dan targetnya kurang jelas. Jadi wajar turun. Penting kita segera perbaikin itu kak. Oke, seperti itu ya Ustazah. Ustazah sepertinya sedikit ada kendala sama teknis. Kita coba nanti coba lagi gitu ya Ustazah ya. Saya telepon ulang lagi. Nanti kita akan mulai lagi untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya Ustazah ya. Tadi sedikit ada poin-poin yang bisa saya tangkap gitu terkait tentang situasi terkini, karena di awal-awal jadi semangat-semangat, terus sudah mulai pertengahan mulai telat-telat, dan juga mengalami sedikit kemunduran semangat gitu ya ketika udah mau ke tengah ke akhir gitu ya. Tapi nanti kita bakal lebih tahu lagi nih apa sih sebenarnya yang mempengaruhi hal tersebut. Apakah ada hal-hal yang sering dilakukan sama orang muda ataupun juga anak-anak terkait tentang puasa, jadinya darinya awal-awal semangat makin kesini makin kendor. Tapi setelah ini ya Ustazah ya, ditunggu ya Ustazah ya. Baik. Oke, untuk kalau teman Pro 2 nih jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2, tetap berada di 95,3. Dan tentunya untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2, kita bakal lanjut lagi sesegera mungkin, jadi pastikan tetap setia di 95,3. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with
couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love? We give it all we got. Finally left the table, and what a simple thought. You're starving till you're not. And all of the foes and all of the friends have messed up before, they'll mess up again. Life is a song, it ends when it ends. You move on. And that's when I told you it's all. Oke, Open Light Taylor Swift sudah membawa kita di 10 menit lepas dari jam 5 sore teman Pro 2 ya. Tentunya masih bersama dengan Ustazah Bella yang tadi udah menyampaikan nih ya alasan kenapa sih anak-anak tuh di awal Ramadan itu semangat, terus di kesini-kesini jadi makin males gitu ya. Apakah ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi nih kualitas dari puasa anak-anak itu sendiri nih Ustazah? Mungkin bisa disampaikan juga nih sama teman-teman di Pro 2 FM di pasar. Oke, faktor tadi ya, faktor yang mempengaruhi kualitas puasa. Ada faktornya. Salah satunya itu begadang. Mhm. Begadang itu seperti kalau kita bisa bilang tuh efek domino gitu ya. Tidurnya larut, bikin sahurnya jadi berat. Habis itu sahurnya asal-asalan, jadi bikin energinya tuh cepat habis. Siangnya jadi males, terus gampang emosian. Akhirnya ibadah lain juga ikut terdampak. Kadang kita tuh ngerasa bahwa tubuh kita tuh lemas gitu. Padahal kita tuh kurang tidur, terus energinya kurang cukup. Jadi responnya jadi emosinya terpengaruh. Itu Kak. Jadi sebenarnya ada gara-gara megadang itu sendiri ya Ustazah ya. Dan banyak juga nih anak muda yang bilang nih ya, yang penting nih kan nggak batal gitu. Ini menurut Ustazah nih gimana dengan pernyataan tersebut nih Ustazah? Kalau secara hukum memang yang penting tidak batal. Tapi kalau kita mau naik level, puasa itu bukan cuma soal sah atau tidak, tapi puasa itu lebih ngelatih kita atau karakter kita tuh dilatih. Kalau hanya fokusnya tidak batal, kita kehilangan makna dari pengendalian diri, kesabaran, terus ada kedisiplinannya gitu. Jadi sayang banget ya kalau 30 harinya kelewatan gitu aja. Jadi cuma berlalu gitu aja. Yang penting ya udah jadi kesannya itu kayak mau nggak mau gitu ya Ustazah. Padahal sebenarnya bisa memupuk dan juga menggali banyak sekali potensi pahala-pahala ketika di bulan Ramadan ini gitu ya Ustazah ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat nih balik lagi nih Ustazah, cara-cara yang baik nih sebenarnya supaya bisa konsisten selama 30 hari ini Ustazah biar penuh memiliki kualitas yang baik. Kalau kita membuat diri kita itu biar berjalan lancar selama di bulan Ramadan ini, itu seperti apa nih Ustazah? Caranya ya, jangan langsung pasang target besar ya, bikin kita tuh tertekan. Jadi mulai dari yang kecil tapi rutin, misalnya komitmen sholat tepat waktu dulu, atau baca Al-Quran beberapa halaman setiap hari. Jadi konsisten terus aja, itu dibangun terus menerus ya kebiasaan kecilnya. Terus selain itu kurangin distraksi yang menguras energi, misal scrolling HP, screen time-nya tuh dikurangin. Terus energi kita tuh dihemat-hemat gitu. Jadi harus dikelola dengan baik gitu. Oke. Jadi sebenarnya memulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya tadi kayak baca Al-Quran dari beberapa halaman terlebih dahulu gitu ya Ustazah ya. Ataupun juga mungkin kalau misalnya yang paling dirasa yang paling mudah banget yang bisa langsung direalisasikan tuh apa sih sebenarnya Ustazah? Yang paling mudah direalisasikan, coba ulangi Kak, maaf. Jadi kan misalnya ada biar konsisten nih, salah satunya adalah dengan aktivitas yang sebenarnya nggak usah langsung kasih target yang besar gitu, tapi kayak mulai dari target yang kecil-kecil. Kalau misalnya kita nih sebagai anak-anak, apalagi SMP, ngerasa nih kayaknya susah banget, apakah kita boleh mulai dulu dari puasa beduk kah? Atau sebenarnya langsung dikasih puasa penuh kah? Atau sebenarnya dalam 1 bulan itu untuk melatih boleh puasa beduk dulu untuk sekitaran 3 hari, kita latih 1 harinya puasa penuh, terus
kemudian dibalikin lagi ke puasa beduk, atau mungkin ada hal-hal konsisten lainnya yang bisa membuat si anak ini jadi makin berkualitas, khususnya anak-anak SMP mungkin di kelas 7 gitu. Oke, kalau berbicara soal itu, sebenarnya bulan Ramadan itu tidak disiapkan di hari H, begitu hari pertama puasa Mm-mm. Ramadan ya. Mm-mm. Kita sebelumnya sudah melatih diri dengan berjalan waktu menuju Ramadan, itu puasa Senin Kemis atau puasa Daud mungkin, Mhm. yang setiap minggunya dilatih untuk terbiasa dari mulai menahan lapar atau menahan hawa nafsu dan segala macam kecil-kecilnya seperti itu. Lalu dengan konsisten setiap hari membaca Al-Quran sedikit demi sedikit sampai terbiasa. Jadi sehari itu kalau kita sudah merasa nggak baca Al-Quran atau sholatnya tepat, kurang tepat waktu, itu jadi gelisah gitu di diri kita. Oke, jadi membangun kebiasaan sebenarnya tidak dilakukan pada saat si bulan Ramadannya itu tiba, tapi sebelum itu gitu ya. Dan tentunya nih kalau misalnya kita merasakan bosan dan juga jenuh nih ya ketika di pertengahan Ramadan sampai dengan akhir-akhir, apakah itu menjadi sesuatu hal yang wajar nih, Ustazah, terkait tentang situasi yang dialami oleh si anak ini sendiri? Wajar sih, wajar sekali. Mm-mm. Bahkan hampir semua orang tuh ngerasain jenuh, bosan gitu ya. Tapi fase ini tuh yang dinilai, yang menilai atau yang bernilai gitu ya, Mm-mm, maaf. mm-mm, mhm. Latihannya terasa gitu. Kalau di awal fasenya masih semangat banget. Di tengah fasenya udah fase ketahanan diri. Mhm, mhm. Jangan bosen dulu, tapi kita lakuin evaluasi apa sih yang bisa diperbaiki, mungkin dari pola tidurnya, mungkin dari niat yang perlu diperbaiki. Kadang kita cuma perlu mengingat hal-hal kecil itu untuk ketujuan awal lagi gitu. Oke, nah misalnya nih ya kalau saat kita berpuasa nih Ustazah, apalagi beberapa orang ataupun juga lingkungan nih kadang nggak membuat kita jadi mudah untuk menghadapi puasa ini gitu nih Ustazah. Jadi ada nggak sih cara untuk menghadapi lingkungan-lingkungan pertemanan yang kadangnya suka menghasut gitu ya dalam tanda kutip gitu ya. Udah buka aja, udah puasa beduk aja, udah gini aja, itu gimana nih Ustazah? Bener ya, itu lingkungan tuh memang sangat, apalagi kalau teman-teman dekat. Mm-mm, betul. Nah, sebenarnya kita ada cara ya, dengan apa ya, tadi mencari circle yang emang dia kita tahu konsistensinya dalam beribadah seperti apa. Terus teman-teman yang kita santai dalam bersosialisasi dengan mereka, tapi nggak juga santai dalam ibadah. Mhm, Jadi mhm. itu yang bikin kita semangat atau bahkan menjadi pengaruh positif untuk kita. Kadang perubahan nggak harus menunggu orang lain, tapi kita melihat dari lingkungan kita. Oke, biasanya ini berpengaruh juga nih sama kesehatan mental gini. Ada nggak sih hubungannya nih antara puasa sama kesehatan mental itu sendiri nih, Ustazah? Apalagi kalau misalnya puasa itu kan juga harus mengendalikan emosi dan lain sebagainya tuh, Ustazah. Ada. Mm-mm. Jadi puasa itu kan melatih tadi mengontrol emosi ya, melatih kita menunda keinginan, terus bersabar. Itu tuh semua bagian dari penguatan mental kita Mhm, sebagai mhm, anak tua. Nah, saat kita bisa menahan lapar dan emosi seharian, sebenarnya kita tuh sedang melatih self control kita, dan mhm. kemampuan itu tuh sangat penting dalam menghadapi tekanan hidup, baik dari akademik, lalu nanti mungkin ke jenjang lebih tinggi yaitu pekerjaan, atau bahkan nanti kita pas dewasa punya relasi yang banyak seperti Mhm. itu. Nah, kalau misalnya pernah bolong nih tanpa alasan yang kuat, apakah berarti kita nih gagal melakukan puasa ataupun juga kewajiban kita di bulan Ramadan nih, Ustazah? Tentu tidak, kan Oh, oke. Ramadan itu tentang siapa yang paling sempurna. Mhm. Tapi siapa yang mau terus memperbaiki diri. Kalau pernah bolong ya jangan tenggelam gitu aja dengan rasa bersalah. Aduh, aku bolong terus merasa gagal. Tapi kita evaluasi lagi, ganti apa namanya, Me- lingkungan yang baik Oke. gitu ya. Mhm, mhm. Lanjutkan dengan niat yang lurus. Terus yang bahaya itu bukan bolongnya tapi menyerahnya.
Oh, oke. Jadi quit alias keluarnya yang berbahaya ya Ustazah ya. Well, kita jeda dulu nih Ustazah. Nanti kita bakalan rekap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar. Nanti kita bakalan masuk lagi untuk masuk ke segmen terakhir. Karena kali ini kita singkat saja ya, sampai di menit 30 kita udah harus wrap up siaran Toladan kita pada hari ini. Ustazah mohon tetap bersabar dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Ustazah ya. Baik. Oke, jadi untuk teman Pro 2 tetap di sini di 95,3. Jangan cariku, karena ku tahu apa maumu hanya rugikan aku. Pergilah jauh-jauh dari pandanganku, karena ku mau muntah hanya melihatmu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, kau usah ganggu hidupmu. Marah-marahmu, lu buang-buang waktu mending nyanyi sama aku. Hey, and call. Jangan bawa-bawa aku ke masalahmu, yeah. Jangan berlagak baik kalau kamu palsu. Dengerin tuh ibumu, capek nasihatimu. Ada orang kayak gitu, tingkahnya kayak batu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, kau usah ganggu hidupmu. Marah-marahmu, lu buang-buang waktu mending nyanyi sama aku. Well, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar. Ustazah masih bersama dengan kita kan? Masih. Masih aman ya. Ustazah, ini ada pertanyaan pertama langsung meluncur di seputar WhatsApp kita. Kak, aku Ayu dari Denpasar. Katanya mohon dong tanggapannya tentang pernyataan nggak apa deh batal nanti dibayar utang pas puasanya gitu. Menurut Ustazah nih bagaimana melihat situasi fenomena seperti ini? Jadi nanti aku bayar utang setelah Ramadan. Itu tuh kayak gimana nih Ustazah? Berarti si Kak Ayu ini menyengajakan gitu ya Kak? Bukan, jadi kayak ada pernyataan gitu loh Ustazah. Jadi beberapa temannya dia tuh pernah mengatakan hal tersebut, nggak apa-apa deh batal, nanti aku juga bisa bayar lagi utangnya gitu. Jadi dia nggak masalahin batalnya, padahal sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sebaiknya jangan sampai batal di bulan Ramadan gitu, kecuali memang ada kebutuhan biologis kayak gitu nih Ustazah. Betul ya, tadi sebenarnya memang sudah terjawab sama kakaknya. Kalau memang tidak ada uzur penting atau kebutuhan biologis, ada kepentingan yang harus kita membatalkan puasa, jangan sampai puasa, karena kita nggak tahu nih ke depannya atau semenit ke depan kita masih hidup kan kita nggak tahu ya, atau udah meninggal kita nggak tahu, dan nggak tahu sampai tahun depan tuh kita masih ada atau nggak bertemu Ramadan lagi atau enggak. Jadi kesempatan ini tuh jangan sampai dilewatkan begitu. Oke, sayang banget ya kalau misalnya ada pernyataan dan juga fenomena seperti ini Ustazah ya, terkait tentang masalah tentang membatalkan puasa. Yang penting nanti bisa dibayar lagi gitu ya Ustazah ya. Betul. Oke Ustazah, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Harunal Jundi gitu katanya. Sebenarnya gimana sih cara sejatinya agar diri ini mempunyai keteguhan untuk konsisten dan juga bertahan selalu gitu ya dalam menjalani puasa? Maaf, coba diulang. Sebenarnya bagaimana sih nih cara sejatinya agar diri ini mempunyai ketangguhan untuk konsisten dan juga bertahan selalu saat berpuasa di bulan Ramadan? Dengan selalu mendekatkan diri dengan hal-hal yang baik sih Kak. Jadi kalau kita mau hal baik itu terus ada dekat dengan kita nggak boleh melewatkan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil yang kita pupuk dari sekarang akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan ya seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi konsisten itu nggak harus buahnya nggak sekarang gitu. Jadi ditanam
dari sejak dini gitu. Oke, itu dia. Semoga dijawab ya Harun Naljundi gitu ya. Terus ini juga ada Tommy Aditya Gunawan katanya. Assalamualaikum kakak host dan juga Ustazah. Izin bertanya terkait tema hari ini. Kelanjutannya katanya di DM gitu ya. Ini saya bacakan DM-nya. Bagaimana cara mengatasi stres dan juga burnout saat berpuasa di tengah kesibukan sekolah ataupun juga kuliah nih Ustazah? Stres dan burnout di tengah puasa ya, di Mm-mm. kesibukan kuliah dan kerja begitu. Bisa kita lakukan dengan refresh sebentar, dengan membaca Al-Quran atau murojaah gitu ya. Kalau dirasa udah nggak tahu nih mau ngapain, keluar juga nggak ada jawaban, keluar juga lagi hujan dingin dan segala macamnya, balik lagi ke Al-Quran tadi, karena yang menenangkan kita itu yang senantiasa bisa di dekat kita dan bisa mengembalikan kita menjadi kembali normal seperti semula. Oke, amin ya. Itu dia Tommy, semoga bisa terjawab ya. Lanjut nih ada Aldi juga, katanya kalau ada anak muda baru aja jadi mualaf, boleh nggak sih kalau puasanya tuh belum konsisten nih Ustazah? Kalau jadi mu'alaf sebenarnya eh, harusnya lebih banyak mempelajari eh, tentang Islam begitu ya. Jadi Mhm. tidak tidak dikatakan tidak apa-apa, namun alangkah baiknya berusaha terlebih dahulu. Jadi nggak putus dulu semangatnya, nggak dibolong-bolongin dulu, tapi dicoba dulu. Kalau memang tidak kuat pembiasaannya, mungkin eh, di skip-skip di satu satu kali atau di selang-selang gitu. Kalau Oke. tesnya itu seperti mu'alaf tadi ya. Oke, kasusnya seperti mualaf. Oke, kita punya 4 menit terakhir nih Ustazah ya. Kita wrap up semua pertanyaan yang sudah masuk. Apa sih pesan untuk anak muda yang merasa puasanya itu cuma rutinitas tahunan tanpa makna nih Ustazah? Pesannya ya, Mm-mm. eh, pesan dari saya untuk Ramadan ini yang lebih bermakna itu adalah tidak melihat Ramadan sebagai beban. Jadi sebagai kesempatan untuk lebih kenal diri sendiri, kesempatan untuk memperbaiki kebiasaan melatih diri untuk lebih konsisten dan mulai mungkin yang selama ini tuh masih goyah gitu. Nah kalau hari ini masih kurang maksimal, nggak apa-apa. Jangan tunggu jadi sempurna untuk mulai lebih serius ke depannya. Mulai aja dari langkah-langkah yang kecil tadi, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari keputusan kecil yang dijaga setiap hari. Oke, mantap banget. Terakhir nih Ustazah, apa sih kunci utama supaya kita nggak jadi skip-skip gitu saat puasa? Ramadan ini gimana tadi Kak? Maaf. Kunci utama nih supaya kita nggak jadi skip-skip gitu terakhir. Kunci sederhananya itu ya, Mm-mm. niat yang perbarui setiap hari dan kebiasaan kecil yang dijaga tadi. Jangan tunggu moodnya bagus, terus habis itu konsisten. Justru konsisten itu tetap berjalan meskipun moodnya itu naik turun ya, fluktuatif seperti itu. Jadi ingat, Ramadan itu ya bukan lomba cepat di awal, tapi perjalanannya sampai di akhir tuh masih konsisten atau enggak. Gitu. Oke, well terima kasih banyak Ustazah Bella. Luar biasa sekali untuk Ya. edisi kali ini. Seperti biasa yang menyenangkan kalau udah ngomongin soal toladan gitu ya Ustazah ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya Ustazah ya. Iya, terima kasih kepada Kak Yoga yang sudah bersedia memberi ruang untuk saya untuk berbagi. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah menyimak ya. Semoga perbincangan ini memberi semangat dan manfaat untuk menjalani Ramadan dengan lebih konsisten dan bermakna. Oke, amin. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Bentar lagi kita bakal buka ya Ustazah ya. Semoga lancar puasanya sampai nanti di akhir ya Ustazah. Iya, Kak Yoga. Oke, sampai jumpa Ustazah. Sampai jumpa kembali. Baik, itu dia nih teman Pro 2 untuk obrolan kita di Toladan edisi kali ini. Yoginya akhiri terlebih dahulu. Semoga dalam keadaan baik untuk kamu yang sekarang lagi masih nunggu beduknya, sabar, masih ada beberapa menit lagi nih ya. Jadi kita bakalan terus berusaha biar tetap konsisten dengan langkah-langkah sederhana yang sudah disampaikan tadi sama Ustazah Bella. Besok masih ada Toladan lagi nih teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu selalu stay tune selama beberapa hari lagi
bukan beberapa hari lagi ya, beberapa hari ke depan gitu ya, sampai nanti di Idul Fitri kita akan merayakan hari kemenangan gitu ya untuk teman-teman yang berpuasa. Yoginya pamit, sampai bertemu lagi besok, karena besok di jam yang sama Yogi juga bakalan siaran. Dan aku ucapin terima kasih kepada operator, ada Dode yang sudah membantu kelancaran siaran ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, selalu stay tune di 95,3. Itu dia, tetap di sini di Pro 2 FM Denpasar. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.